waktu kembali lagi ya, waktu saya ikut diajak Bapak Uskup Anton untuk mengumumkan kedatangan Paus itu, saya mengatakan, saya yakin nanti banyak umat yang kecewa. Ini siapa yang datang? Semua kepala negara, kepala pemerintah menyambut beliau dengan begitu bersemangat, ya begitu hormat. Pasti bukan karena kekuasaannya, tapi justru karena ketulusan hatinya. Kunjungan Paus itu bagi saya sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah melaksanakan ajaran-ajarannya. Karena sekarang ini yang namanya politik adalah abuse of power. Eksplisit dikatakan. Dan berani mengatakan itu. Kalau beliau sendiri menyalahgunakan kekuasaan kan tidak berani omong kayak gitu itu. Paus ini tidak mau misalnya naik kendaraan yang anti peluru itu, tidak mau. Nggak mau ya. Karena beliau tidak membayangkan dunia itu kayak gitu itu. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi bersama saya Fabian Januari Squado, dan pada siang hari ini saya begitu merasa terhormat karena bisa diterima dengan baik oleh Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Selamat siang Bapak Uskup. Selamat siang, Mas. Iya, siap. Bagaimana kabarnya Bapak Uskup? Baik, libur panjang. Libur panjang, waduh. Kemarin nyumbang ini ya, katanya saya dengar informasinya katedral menyumbangkan hewan kurban ya? Setiap tahun, Mas. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Oke. Apa, berapa kurban tuh yang disumbangkan? Satu sapi besar. Satu sapi besar. Ya, kami sudah lama bersahabat dengan imam besar di situ dan teman-temannya. Orang-orang muda di masjid juga sudah kontak-kontak dengan orang-orang muda di katedral. Jadi kami sudah merasa sebagai sesama saudara. Saudara sebangsa dan setanah air ya Bapak Uskup ya. Oke, ini kami penasaran juga dengan rencana kedatangan Bapak Paus ya, yang rencananya nanti akan digelar September ya, Bapak Uskup ya. Sebenarnya kalau boleh tahu persiapannya sudah sejauh mana ini kedatangan Bapak Paus? Jadi sejak diumumkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, dibentuk panitia. Jadi Paus ini kan tamu negara ya. Jadi yang urusan-urusan dengan pemerintah pasti sudah biasa Kementerian Luar Negeri mengurus tamu-tamu kepala-kepala negara itu. Tetapi karena Paus ini sekaligus adalah pemimpin Gereja Katolik, maka ada bagian yang menjadi tanggung jawab umat Katolik di Indonesia. Nah, itulah yang diurus oleh panitia khusus, tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk agar Paus dapat menjalankan rencana-rencananya di sini dengan sebaik-baiknya. Sudah dibentuk panitia, sudah rapat, sudah sampai hampir kepada detail-detail, karena Indonesia ini kan luas banget ya Mas ya. Jadi kalau Paus berkunjung ke Indonesia itu kan Indonesia ya, bukan Jakarta. Meskipun hanya tinggal di Jakarta, hanya berkunjung ke Jakarta. Jadi kami pasti harus mengajak para uskup di seluruh Indonesia untuk ikut mempersiapkan, khususnya memastikan apakah ada umat yang mau datang ke sini untuk menyambut Paus itu. Tapi persiapannya sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Saya dengar terakhir itu detail-detail meskipun sudah dirancang begitu, tapi tinggal menunggu approval dari Vatikan, betul tuh Bapak Uskup ya? Jadi rupa-rupanya kalau tamu negara itu memang harus ada kesepakatan antara pimpinan pemerintah yang mengunjungi dan pemerintah yang dikunjungi. Iya, jadi detail-detailnya memang harus ada yang dipastikan dulu persetujuan antara Vatikan dengan Indonesia. Tapi beberapa acara sudah dipastikan, acara utamanya pasti sudah pasti gitu ya. Kunjungan kenegaraan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, pasti, lalu berkunjungan ke Masjid Istiqlal juga udah pasti. Betul. Ya. Iya, yang lain itu kunjungan ke katedral. Kunjungan katedral juga. Mengunjungi wakil-wakil dari para imam, para bruder, suster, awam.
di sini, tapi ya hanya katedral kan kecil ya Mas. Iya benar. Yang acara paling besar itu di Gelora Bung Karno. Oke. Itu ibadah. Ibadah. Oke. Bapak Uskup melihat seperti apa animo umat Katolik dalam menyambut Paus kali ini? Karena ini kalau nggak salah yang ketiga ya. Pertama tahun 70, yang kedua ketika saya lahir, Bapak Uskup 89. Lalu tahun 2024. Animonya seperti apa yang Bapak Uskup lihat? Iya. Saya merasa begini Mas ya, karena kali ini Paus kan hanya hadir di Jakarta. Sementara ketika Mas Fabian lahir, itu kan Paus 10 hari di Indonesia. 10 hari betul. Jadi yang dikunjungi bermacam-macam itu pasti beda. Karena silahkan membayangkan, kalau saudara-saudara kita umat Katolik dari di Sulawesi Utara misalnya, untuk menyambut Paus di sini kan susah. Betul. Jauh, mahal, dan kompleks pasti ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 89 pasti berbeda. Tetapi pastilah karena sekarang ini yang dipesankan Gelora Bung Karno dan Stadion Madia. Dan itu sekitar 100.000. Pasti nanti ya segitu itu. Full itu pasti ya. Iya, segitu itu. Kapasitasnya tidak pergi kemana-mana. Dan animo umat Katoliknya sejauh ini pasti mereka dari daerah-daerah ini pasti menyambut dengan udah mempersiapkan diri ya, Bapak Uskup ya. Menyambut, gembira, bahagia. Tapi apa datang ke sini apa tidak itu soal lain Mas. Karena coba tadi saya katakan silakan bayangkan kalau dari Manado ke sini itu kan tidak gampang itu ya. Tapi kalau kedatangannya sendiri pasti disambut gembira, pasti. Karena itu bentuk suatu bentuk kasih dari pimpinan Gereja Katolik kepada umat Katolik di sini. Dan yang juga sangat penting adalah penghargaan pimpinan Gereja Katolik, Paus dalam hal ini untuk pemerintah dan negara Indonesia. Bapak Uskup, saya mau tanya lebih mundur mungkin ya. Sebenarnya ada nggak sih latar belakang khusus begitu Bapak Paus itu datang ke Indonesia? Apakah beliau concern terhadap isu-isu tertentu yang ada di Indonesia atau seperti apa? Iya, itu kalau yang tahu persis pasti Paus ya Mas. Betul. Tetapi sejauh dapat saya bayangkan, Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia, itu pasti ingin tahu seperti apa umatnya yang tersebar di seluruh dunia itu. Itu satu. Dan tentu bukan sekedar hanya tahu, ingin tahu, tetapi pasti ada alasannya. Dan saya yakin saya tidak salah. Yakin saya tidak salah. Kalau saya mengatakan begini, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang saya bayangkan dan saya pikirkan. Yang pertama, Indonesia itu terkenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi bukan negara agama. Itu pasti. Demokrasi di sini berkembang dengan segala macam tantangannya tentu saja ya, akhir-akhir ini. Dan kehidupan umat, kerukunan antar umat beragama itu dikenal di Vatikan, dikenal, sangat dikenal. Khususnya dalam hal ini adalah Islam yang dihayati, yang dianut di Indonesia, itu tidak sama dengan Islam yang di Timur Tengah, Islam yang di Pakistan, dan sebagainya. Memang pengaruhnya ada, tapi pengaruh itu kecil. Saya sering mendengar teman-teman di Eropa, itu berkata begini, kami ingin lebih mengenal lebih baik Islam Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada pertemuan-pertemuan internasional di Vatikan atau yang diorganisir oleh Vatikan, tokoh-tokoh Islam dari Indonesia itu pasti diundang. Pasti diundang dan berbicara di sana. Itu satu. Jadi penghargaan terhadap bangsa Indonesia, khususnya harmoni kerukunan hidup antar umat beragama itu. Yang kedua, hubungan antara Indonesia dan Vatikan itu sudah sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Saya kira ceritanya jelas ya. Tahun 47 itu sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia, 47. Dan Vatikan itu salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan yang tidak banyak dikenal, tidak banyak diketahui, itu tahun 49 ketika Belanda masih ada di sini. Waktu itu kan masih zaman perang ya. Betul, agresi itu ya. Nah, itu Vatikan mendirikan yang namanya keuskupan militer di Indonesia. Di Asianya ada 3 itu. Di Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Itu wujud dukungan yang sangat konkret terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan Gereja Katolik. Beberapa kali Paus itu berbicara mengenai Gereja Katolik Indonesia yang mengirim misionaris ke berbagai penjuru dunia. Entah itu imam, entah itu bruder, entah itu suster. Dan banyak pimpinan-pimpinan tarekat internasional itu dari Indonesia. Jadi saya kira juga ada laporan-laporan dari Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia kepada Paus ya. Seperti apa Gereja Katolik di Indonesia ini berkembang dengan baik. Apalagi kalau saya menemani teman-teman dari Eropa melihat gereja-gereja di sini khususnya pada waktu ibadah ya. Mereka tidak habis pikir kok. Rame banget gitu ya. Itulah. Jadi kombinasi antara ketiga-tiganya itu. Bapak Uskup, kita lanjut. Lantas bagaimana semestinya kita sebagai umat Katolik ya itu memaknai kunjungan Paus kali ini? Ya. Kunjungan Paus itu bagi saya sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah melaksanakan ajaran-ajarannya. Betul sekali. Itu yang tidak banyak diketahui. Oleh karena itu, ketika Konferensi Wali Gereja Indonesia Bapak Uskup Anton Subianto Ketua KWI mengumumkan, saya diajak di tempat ini juga untuk ikut menyampaikan sesuatu. Dan yang saya sampaikan itu, kunjungan Paus itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memahami ajaran-ajarannya, mengikuti teladan-teladannya, dan meneladan kesalehannya. Beliau kan berbicara mengenai segala macam hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ini penting sekali menurut saya. Apakah artinya itu sudah mulai luntur kah di Indonesia ini? Apa? Sehingga kita harus disegarkan kembali untuk melaksanakan apa yang diteladankan oleh Bapak Uskup gitu. Kalaupun tidak luntur kan orang itu mesti merawat dan mesti mengembangkan kehidupan kan Mas. Jadi kalaupun tidak luntur itu kan negatif ya. Harus dicegah. Tetapi kalau saya menggunakan kata merawat dan mengembangkan, yang sudah ada yang baik ini mesti dirawat dan dikembangkan. Dan Paus itu kan setiap kali memberikan satu yang namanya anjuran-anjuran apostolik, nasihat-nasihat apostolik itu. Dan yang kedua selalu memberi kejutan-kejutan baru. Kejutan-kejutan baru. Jadi kalau misalnya kita baca laporan-laporan mengenai kegiatan Paus hari-hari ini, beliau diundang untuk masuk ikut menghadiri dalam pertemuan G7 atau berapa itu. Orang-orang itu, kita itu kan, ini siapa yang datang? Semua kepala negara, kepala pemerintah menyambut beliau dengan begitu bersemangat, dia begitu hormat. Pasti bukan karena kekuasaannya, tapi justru karena ketulusan hatinya. Bukan karena kekuasaannya. Bukan. Paus punya kuasa apa? Tapi karena kan bukan penguasa politik, bukan penguasa ekonomi, tetapi dia adalah tokoh moral. Tokoh moral. Nah, itu rupa-rupanya, meskipun seringkali dikatakan moralitas itu hancur di dunia ini, tapi orang di dalam kerinduan hatinya yang paling dalam, ketika melihat pribadi yang sungguh-sungguh berpegang teguh pada moralitas, itu rupa-rupanya sungguh tersentuh.
kok masih ada orang seperti ini di dunia sekarang ini gitu ya. Menurut saya itu, dan ucapan-ucapannya kan seringkali misalnya salah satu tentang politik ya, yang diucapkan beberapa hari terakhir ini. Kenapa orang-orang itu sekarang takut sama politik? Karena politiknya tidak sehat. Itu kan kritik tajam sekali terhadap siapapun yang mendengar. Petugas-petugas partai-partai politik. Karena sekarang ini yang namanya politik adalah abuse of power. Eksplisit dikatakan. Dan berani mengatakan itu. Kalau beliau sendiri menyalahgunakan kekuasaan kan tidak berani ngomong kayak gitu itu. Nanti ditunjuk balik. Iya. Tapi karena beliau tidak mempunyai tanda petik dosa dalam hal itu, beliau berbicara tenang saja. Bapak Uskup, dalam beberapa konten media sosial ya, itu tersiar bahwa dalam kunjungannya Bapak Paus itu selalu berinteraksi dengan umat. Begitu, entah itu anak-anak atau misalnya umat agama lain begitu. Nah, apakah momen-momen itu nanti akan hadir juga di Indonesia ini? Nah, itulah masalahnya, Mas. Iya. Waktu kembali lagi ya, waktu saya ikut diajak Bapak Uskup Anton untuk mengumumkan kedatangan Paus itu, saya mengatakan saya yakin nanti banyak umat yang kecewa. Karena yang dibayangkan itu tidak bisa dilaksanakan di sini. Oke. Jadi misalnya kalau kita berjumpa dialog antar iman di sini kan ramai. Artinya tokoh agama ini berbicara, tokoh ini berbicara dan sebagainya. Saya tidak tahu nanti bagaimana pertemuan di Istiqlal itu diatur. Tetapi biasanya kalau Paus hadir di dalam pertemuan seperti itu singkat, Mas. Paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Nah, saya tidak tahu yang di Istiqlal. Tapi kalau yang di sini, itu sudah dijelaskan dari Vatikan yang menentukan acara itu. Paus datang, disambut dengan doa atau nyanyian. Lalu ada 3 atau 4 orang, wakil dari umat yang berbicara, masing-masing 2 menit. Nah, itu untuk berdiri saja nggak cukup itu 2 menit itu. Lalu sesudah itu Paus berbicara, biasanya tidak panjang beliau, 10 menit paling, selesai. Oke, tidak tanya jawab gitu, nggak ada. Mungkin 1-2, tetapi saya juga tidak ada. Oke. Apalagi salaman, Mas. Oke. Ya saya tidak tahu, tapi kalau di ruang kecil mungkin ya. Kenapa kenapa jadi sedemikian singkat ini kunjungan Bapak Paus ini? Nah, itulah protokolnya kayak gitu itu, Mas. Iya. Protokolnya kayak gitu. Oke. Jadi saya ikut hadir dalam 2 pertemuan ketika Paus berkunjung ke Filipina dan ke Korea. Ya, pertemuannya singkat-singkat seperti itu. Oke. Iya. Jadi tidak merdeka waktunya beberapa jam, nggak ada itu. Iya. Semuanya dimeniti. Waduh. Saya pun ketika saya nanti harus membuat sambutan ya, yaitu 2 menit. 2 menit. Bukan. 2 menit? Iya, 2 menit. Sekitar 2 menit. Ya. Karena 1 halaman. 1 halaman spasi 1,5 itu. 1,5. Ya segitu itu jatahnya. Tapi ini kunjungan yang sedemikian singkat dengan segala protokolernya ya. Itu sudah disosialisasikan ya kan? Ke umat begitu, sehingga umat tidak ekspektasinya nanti berlebihan seperti yang mereka lihat di media sosial gitu misalnya. Ya, rasa-rasanya belum. Kalaupun sudah dijelaskan, tetapi belum bisa membayangkan. Karena memang protokol yang harus diikuti itu berbeda dengan kebiasaan kita. Iya. Jadi memang anjuran dari Bapak Uskup seperti apa bagi umat Katolik yang ada di penjuru Indonesia begitu, yang sebenarnya rindu atau ingin bertemu langsung itu, tapi dengan segala aturan yang ada begitu. Ya itulah yang harus diterima. Diterima ya. Tidak bisa lain, apalagi aspek keamanan dan sebagainya itu. Bapak Suci ini kan istimewa ya. Maksud saya kalau tamu negara kan jelas.
SOP-nya kan jelas, Iya. kendaraannya ini dan sebagainya itu jelas. Paus ini tidak mau misalnya naik kendaraan yang anti peluru itu tidak mau. Oh, nggak mau ya. Tidak mau. Oke. Karena beliau tidak membayangkan dunia itu kayak gitu itu. Jadi bayangannya dunia itu damai, jadi untuk apa anti peluru? Iya benar. Susah dipahami. Susah Kalau untuk protokol biasa susah dipahami. Susah dipahami. Tapi ya itulah. Dan justru itulah yang rupa-rupanya membuat Paus Fransiskus itu dihargai. Iya. Justru kan pemikiran-pemikiran yang di luar kotak ya. Iya. Di luar kotak itu yang menarik. Apakah nanti akan diberikan kuota bagi umat Katolik di setiap provinsi gitu untuk masuk ke GBK nanti? Di sekarang yang dilakukan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia adalah bertanya kepada uskup-uskup, berapa umat dari keuskupan Anda yang akan datang? Ditanyakan. Misalnya saya dengar dari Bogor, betulnya dekat kan? Dekat. Mendaftarkan 7.500. Sedikit kan? Sedikit sebenarnya dibandingkan umat Katolik yang ada. Dari mana lagi 1.500? Ya, karena jauh-jauh itu, Mas. Meskipun Bogor dekat ya. Nanti kalau semua itu sudah jelas, baru keuskupan Jakarta. Sisanya. Jadi ya sekarang belum saya kira akan dipastikan nanti akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Baru nanti kalau sudah ada jelas angkanya begini, tempatnya begitu, Jakarta mendapat kuota pasti. Nah, baru kalau untuk umat Jakarta nanti disebarkan ke paroki-paroki mau datang berapa. Dan karena tadi Mas Fabian mengatakan Paus itu suka ketemu dengan anak-anak, nanti pasti anak-anak akan diberi tempat yang khusus. Dan juga saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Itu pasti ada waktu khusus untuk ketemu dengan Paus. Tapi kapannya, lalu nanti setelah acara apa, kapan, di mana itu belum tahu. Belum. Itu semua menunggu. Nanti kepastiannya pasti dekat-dekat dengan kedatangan beliau itu. Antara akhir bulan ini atau Agustus mungkin ya? Agustus ya mungkin ya. Semuanya diatur di sana. Dan boleh direncanakan, tetapi Paus yang memutuskan. Ini usul kami begitu, ini enggak, ini coba dibuat gitu ya. Ikut saja semua sama Paus. Tapi sebenarnya kunjungan rencana ini kan sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama, hanya baru terwujud sekarang gitu. Dulu rencananya lebih panjang, Mas. Iya. Karena tahun 2020 kalau nggak salah. Ya. Itu kan Ambon juga mau dikunjungi sebetulnya. Sekarang tidak mungkin lagi. Iya. Oke, itu dia sahabat-kompas.com, informasi yang banyak sekali diberikan oleh Bapak Uskup. Semoga sahabat-kompas.com bisa mendapatkan pencerahan dari wawancara kali ini. Oke, kalau begitu saya Fabian Januarius Kuado undur diri dan sampai jumpa di wawancara-wawancara selanjutnya.